12 malam hari Kamis, kakaknya Nisa yang sedang tidur ini dipindah di luar rumah oleh sesosok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Amin Channel yang selalu memberikan cerita-cerita menarik. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan satu cerita seorang cewek diteror di rumahnya neneknya. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Oke teman-teman, jadi awal ceritanya itu seperti ini. Rasti yang masih duduk di kelas 3 SMK ini, nah Rasti pas pulang sekolah, Rasti ini ditelepon sama neneknya. Ras, bisa ke rumah nenek sekarang? Gitu kan. Nah Rasti jawab, ya nek, bentar ini aku baru pulang dari sekolah. Aku ganti baju dulu nek, nanti kesana. Nah setelah itu Rasti ganti baju kan, terus bilang ke ibunya, Bu, saya mau ke rumah nenek. Tadi nenek telepon aku disuruh ke rumah nenek sekarang. Emang ada apa? Nenekmu kok telepon kamu disuruh ke sana? Gak tahu Bu. Ya udah Bu, aku ke rumah nenek sekarang. Ya, hati-hati. Nah, kan jaraknya rumahnya Rasti sama neneknya ini kan 10 menitan gitu kan. Berangkatlah Rasti ini. Nah, nyampe di rumah nenek, Rasti ini tanya ke neneknya, ada apa nek nyuruh aku kesini? Gini Ras, besok nenek disuruh ke Jakarta sama pamanmu, katanya Rido sakit. Nah Rido ini kan sepupunya Rasti itu, anaknya pamannya itu. Nah terus neneknya ngomong lagi kan, terus besok gini Ras, kamu tak suruh tidur di sini dulu sementara sampai nenek kembali. Kamu tak suruh jaga rumah ini. Kamu berani gak tidur di rumah sini sendirian? Yang gitu kan si neneknya. Pasti menjawab, ya, ya berani nek. Emang berapa hari nenek di Jakarta? Gak tahu, paling 1 mingguan. Tadi pamanmu juga bilang kalau kamu berani mau tidur di sini menjaga rumah nenek sementara ini, nanti kamu dikasih uang jajan sama pamanmu 500.000 kalau kamu berani gitu. Ya nek, berani saya, bilang gitu kan si pastinya. Ya udah nek, saya pulang dulu, bilang ke ibu sama ayah kalau nanti malam saya tidur di sini gitu kan. Ya udah gitu. Nah pulanglah si Rasti ini, dan nyampe rumahnya dia bilang ke ibunya, Bu, aku tadi ke rumah nenek disuruh tidur di rumahnya nenek sampai 1 minggu. Nenek katanya besok mau ke Jakarta, katanya Rido sakit. Loh, Rido emang sakit apa? Kata si ibunya Rasti kan, nggak tahu, saya tadi lupa nanya Bu. Ya udah, nanti malam saya ikut kamu nganterin ke rumahnya nenek. Sekalian saya mau tanya nenek sakit apa Rido. Pamanmu kok juga nggak telepon aku kalau Rido sakit. Nah terus malamnya Rasti sama orang tuanya ini ke rumah neneknya kan. Berangkatlah mereka bertiga nih ke rumah neneknya. Nah nyampe ke rumah neneknya, ibunya kan tanya ke neneknya gitu kan, Bu, katanya Rasti ibu besok mau ke Jakarta, emang Rido sakit apa? Kata ibunya Rasti kan, iya sis, tadi siang kakakmu nelpon, katanya dalam perutnya Rido ada benjolan, mau dioperasi. Loh kakak kok nggak telepon aku Bu? Nggak tahu, mungkin belum, paling besok baru telepon kamu. Makanya tadi Rasti saya suruh tidur di sini sementara buat menjaga rumah ini selama aku balik gitu sih. Paling aku di sana cuma semingguan, yang gitu kan si neneknya ini.
Nah terus singkat cerita, tepatnya jam 9 malam ibunya sama ayahnya Rasti ini pulang ke rumahnya kan. Nah Rasti ini sudah mulai tidur di rumah neneknya sama neneknya. Terus esoknya neneknya ini berangkat ke Jakarta. Rasti melihat nenek sudah berangkat ke Jakarta ini, Rasti gembira, senang gitu kan, karena nanti malam Rasti bisa telepon-teleponan sama temennya cowok-cowok, terus nggak belajar juga gitu kan. Kalau di rumah kan pasti dimarahin terus sama ibunya kalau telepon-teleponan, kalau nggak belajar gitu kan. Nah terus malamnya pasti ini sudah mulai tidur di rumah neneknya sendirian gitu kan, sendirian. Nah pasti ini mainan HP terus teleponan sama temen-temennya gitu kan. Nah tepatnya jam 10 malam pasti ini masih belum tidur kan, masih mainan HP terus gitu kan. Nah Rasti ini mendengar kayak ada orang mandi di kamar mandinya neneknya, biur biur gitu kan. Nah Rasti ini terus berpikir, kok kayaknya ada suara orang mandi ya, perasaan saya di sini sendirian, semua pintu sudah aku tutup, kok ada suara orang mandi. Nah Rasti yang di dalam kamar ini, Rasti terus keluar kamar kan, melihat-lihat ke sana ke sini gitu kan. Suara itu hilang saat Rasti itu keluar dari kamar, nggak ada suara sama sekali gitu. Dan lihat-lihat itu juga nggak ada orang. Nah setelah itu Rasti masuk ke kamar lagi kan. Nah 10 menitan ini Rasti mendengar lagi suara orang mandi gitu. Nah Rasti langsung keluar kamar lagi, langsung melihat ke kamar mandinya, beneran ada orang enggak gitu kan. Nah Rasti sudah di kamar mandi ini, Rasti tidak melihat sama sekali ada orang. Terus Rasti balik ke kamarnya kan. Nah Rasti ini mulai ketakutan, soalnya sudah mendengar 2 kali suara orang mandi. Rasti yang mulai ketakutan ini, dia sudah nggak mainan HP, langsung mau tidur, tapi Rasti nggak bisa tidur. Nah sampai setengah 12 Rasti yang nggak bisa tidur ini, Rasti mendengar suara kayak ada orang mau makan di dapurnya gitu. Rasti yang ketakutan ini tapi masih memberanikan keluar kamar untuk melihatnya kan, mulai kesana kesini masih nggak ada orang. Nah setelah itu Rasti terus masuk ke kamarnya lagi mau tidur. Nah Rasti yang ketakutan ini, dia memutar MP3 sambil tidur gitu kan, biar tidak mendengar suara-suara yang aneh-aneh gitu kan. Nah setelah itu Rasti bisa tidur. Nah terus esoknya tepatnya jam 7 pagi ya, Rasti ini langsung pulang ke rumah ibunya. Nah nyampe rumah ibunya, Rasti ini bilang ke ibunya sama ayahnya, Bu, tadi malam aku tidur di rumah nenek mendengar suara orang mandi Bu, tapi nggak ada orangnya Bu. Sampai 2 kali loh Bu saya mendengar suara orang mandi, bilang gitu kan Rasti. Terus ibunya menjawab, itu paling halusinasimu saja. Ibu lu selama kecil sampai sudah menikah nggak pernah mendengar yang aneh-aneh di rumah nenekmu, yang gitu kan ibunya. Ya bener Bu, saya mendengar 2 kali kayak orang mandi, dan setengah 12 Bu saya juga mendengar orang mau makan Bu, jadi kayak ngambil piring, kayak ngambil lauk gitu Bu. Saya keluar kamar juga nggak melihat apa-apa Bu, dan suaranya juga nggak ada. Karena kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh, itu halusinasimu saja, nggak usah mikir yang aneh-aneh.
di rumahnya nenekmu itu nggak ada apa-apanya kok, bilang gitu kan ibunya. Nah terus malamnya lagi ini tepatnya jam 8 malam, masih agak sore kan. Nah Rasti ini keluar dari kamar mau ngambil minum kan. Nah ngambil minum ini Rasti melihat sesosok hitam besar di depan kamarnya neneknya. Rasti yang ketakutan melihat sosok hitam besar dan matanya lebar merah ini. Rasti menjerit sampai keluar rumah kan. Nah Rasti keluar rumah ini ke rumah temennya yang namanya Nisa, yang rumahnya di depan rumah neneknya itu. Nah Rasti nyampe di rumah temennya itu, Nis, 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 ada setan Nis, Nis ada setan, gitu kan. Nah terus keluarlah si Nisa ini, ada apa Ras? Kok teriak-teriak ada setan? Nis, aku tidur sini ya, di rumah nenekku. Aku tadi melihat sesosok genderuwo hitam besar dan matanya tuh melotot merah Nis. Yang benar kamu Ras, gitu kan si Nisa. Iya Nis, sampai gemeteran ya Bu Nis. Nanti saya ikut tidur kamu ya di sini. Saya nggak berani tidur di rumah nenekku. Saya takut Nis. Nah, pasti yang mau tidur di rumahnya Nisa ini pasti telepon ke neneknya kan. Kalau Rasti ini baru melihat sesosok genderuwo itu kan. Nek, saya nggak berani tidur di rumah kamu Nek. Barusan saya melihat genderuwo Nek, matanya melotot merah besar Nek. Saya tidur di rumahnya Nisa ini Nek. Bilang gitu kan si Rasti. Terus neneknya bilang, masa kamu melihat genderuwo Ras? Iya Nek. Nah aslinya neneknya ini sudah tahu kalau di rumahnya ada genderuwonya, cuma neneknya nggak bilang ke Rasti, takutnya Rasti ketakutan dan nggak berani tidur di rumah neneknya kan. Tuh cuma neneknya pura-pura nggak tahu gitu kan, nggak bilang ke Rasti. Terus neneknya ngomong lagi ke Rasti, ya udah Ras, kamu bilang ke Nisa suruh kakek Tarjo yang tidur di rumah nenek, jaga rumah nenek, bilang gitu kan neneknya Rasti. Nah setelah itu Rasti bilang ke Nisa dan bilang ke kakeknya Nisa. Nah setelah itu kakeknya Nisa yang menjaga rumahnya neneknya Rasti. Nah terus 5 hari kemudian kakeknya Nisa yang menjaga rumahnya neneknya Rasti ini, tepatnya jam 12 malam hari Kamis, kakeknya Nisa yang sedang tidur ini dipindah di luar rumah oleh sesosok genderuwo. Nah kakeknya Nisa ini yang kedinginan kena angin terus bangun kan. Bangun terus kaget, loh kok saya tidur di luar, perasaan tadi saya tidur di dalam kamar. Ini pasti kerjanya genderuwo itu, mau macam-macam sama saya, belum tahu saya kali, kata si kakaknya Nisa kan dengan gaya dan berani gitu. Nah terus kakaknya Nisa ini mau masuk lagi ke rumahnya neneknya Rasti. Nah setelah mau masuk, membuka pintu, langsung melihat sesosok genderuwonya tadi. Melihat ini kakaknya Nisa yang tadinya berani langsung nyalinya menciut karena melihat genderuwonya ini wajahnya sangat besar, sampai besarnya itu kayak pintu, dengan mata
melotot merah dan punya siung panjang. Kakaknya Nisa ini langsung lari dan pulang. Nah, setelah pulang ini nggak berani tidur di situ. Nah, terus akhir cerita, esoknya neneknya Rasti ini sudah pulang. Nah, setelah pulang ini Rasti dan orang tuanya ini berkumpul. Nah, disitulah neneknya Rasti baru cerita sesungguhnya kalau memang di rumahnya neneknya itu ada sesosok genderuwo. Jadi gini Ras, kamu yang melihat genderuwo di rumah ini itu emang benar. Dulu sebelum kakekmu meninggal, genderuwo itu sudah ada di sini. Mungkin ya kamu belum pernah melihat, baru pertama kemarin itu. Nah, itulah ceritaku hari ini teman-teman. Semoga kalian terhibur dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.